sedih mas, video-video saya yang lama ada, cuma di archive aja. Ya, sekarang mukanya kan udah ganti agak lebih muslimah aja. Ada teman kantor saya mas, ada. Hai calon pemimpin masa depan, selamat datang di podcast SAI Indonesia. Dalam episode kali ini, saya bersama Ibu Fani Chandra, selaku brand eksekutif Kojisan. Oke, halo semuanya, saya Fani Chandra, saya adalah brand eksekutif dari Kojisan Indonesia. Kojisan Indonesia sendiri didistribusikan oleh PT USCCP Indonesia yang kita itu HO-nya based di Serpong. Halo semua. Hai, terima kasih loh Ibu. Aku yang terima kasih Pak. Sudah hadir di sini, sudah bisa memberikan sharing-sharing kepada calon pemimpin masa depan. Karena memang tujuan dari podcast SAI Indonesia ingin memberikan inspirasi kepada para calon pemimpin masa depan sehingga mereka bisa terinspirasi dari orang-orang yang sukses, orang-orang yang memiliki prestasi sehingga mereka bisa banyak belajar dari mereka. Ya, jadi terima kasih sekali lagi Ibu sudah hadir di sini. Ibu bisa sedikit menceritakan mengenai produk Kojisan itu sendiri. Aku yang merasa terhormat justru karena sudah diundang ke podcast pada hari ini, Pak. Namaku pun sudah terpampang, Fani Chandra, PT USCCP Indonesia, Pak. Terima kasih, Udah Pak. heboh deh Bu ya kalau sama Ibu Fani ya. Ya, Ibu bisa tahu nggak Bu, merek Kojisan itu memiliki arti nggak sih Bu sebetulnya? Nah, sebenarnya produk Kojisan sendiri itu kan udah terlihat dari nama brandnya Pak, Kojisan. Nah, Koji itu diambil dari nama core ingredient produknya Pak, kojic acid. Nah, jadi semua rangkaian produk kita itu, Kojisannya itu mengandung core ingredients ataupun main ingredients itu kojic acid. Nah, sannya itu tuh maksudnya apa sih? Kojic acid itu merupakan fermentasi beras Jepang. Nah, di mana beras Jepangnya sendiri itu memang langsung diambil dari Jepang, Pak. Jadi makanya digabungkanlah si Kojisannya itu sannya biar ada unsur ke Jepang-Jepangannya. Karena kan kalau misalnya dilihat ya dari produknya sendiri kan ada logo Geisha-nya ya. Jadi mencerminkan kesannya kayak produk Jepang gitu. Seperti itu, Pak. Tapi ini memang dari Jepang asli atau dari mana Bu? Core ingredients-nya si kojic acid-nya memang dari Jepang, Pak. Oke. Karena kan fermentasi beras Jepang. Oke, tetapi memang ini bukan dari Jepang. Bukan produknya. diproduksinya di Jepang, tapi diproduksinya di Filipina. Di Filipina. Betul. Oke. Terus tahun berapa Bu masuk ke Indonesia? Pertama kali Kojisan itu lahir di Indonesia pada tahun 2014. Nah, asal muasalnya itu kita dapat informasinya itu dari Female Daily. Jadi Female Daily itu kan adalah blog review produk-produk baik dari skincare ataupun dekoratif. Nah, si Kojisan ini merupakan salah satu produk yang direview salah satu user di Female Daily. Nah, pada saat di-review itu tuh thread-nya panjang banget informasinya. Jadi salah satu dari usernya hand carry ke Indonesia. Nah, si usernya mention, aku bawa nih ada produk Kojisan dari Filipina. Kayaknya pakai kojic acid deh. Nah, lama-lama tuh reviewnya banyak banget. Iya, aku udah coba juga segala macam. Nah, sampai akhirnya ke-notice nih sama prinsipal kita mungkin gitu ya. Pada akhirnya prinsipal kita reach ke Pak Andreas Maliwa yang merupakan direktur kita saat ini di PT USCCP Indonesia. Akhirnya bekerja sama lah, kemudian mendistribusikan produk Kojisan di Indonesia. Begitu. Tahun 2014 ya. Betul Pak. Iya. Nah, kalau misalnya Ibu tadi bilang produknya mengandung koji acid ya, Bu ya. Kojic acid. Dan kenapa ada unsur sannya itu ada berbau-bau Jepang. Betul. Nah, itu apakah memang produk ini selain keunggulan di formulasi, apakah memang ada keunggulan lainnya, Bu? Iya, nah sebenarnya kan kalau produk Kojisan ini kan ada beberapa series Pak. Ada yang lightening series, ada yang dream mode series, main series, ataupun pure organic series. Nah, kalau lightening series sendiri itu memang kan fokusnya mencerahkan, udah dimention dari series lightening. Nah, untuk lightening series itu secara klinis dia bisa mencerahkan kulit kurang lebih 2 minggu Pak. Itu udah ada research-nya. Jadi itu bisa dibuktikan klaimnya. Nah, kalau misalnya untuk Dream White sendiri itu fungsinya beda lagi. Kalau yang lightening mencerahkan, Dream White itu lebih ke anti aging. Nah, kalau untuk yang Dream White sendiri anti agingnya itu kalau kita pakai rangkaiannya tuh dalam satu rangkaian dari sabun muka, dari tonernya, dari krim. Nah, itu tuh bisa secara klinis
selama 1 bulan mengurangi tanda-tanda penuaan dini dari wajah, Pak. Gitu. Makanya Ibu tetap Aku tetap awet glowing muda ya, Bu, ya? sempurna paripurna. Karena pakai Kojisan tentunya. Oke. Iya Bu. Nah Bu, ada bahan-bahan alami selain tadi rice ya Bu ya? Ada bahan-bahan alami apa lagi Bu? Nah, seperti yang tadi aku mention Pak, kalau untuk Kojisan itu kan rangkaiannya tuh banyak banget. Nah, jadi kalau misalnya aku ngomong per produk tuh bakal podcast kita bisa sampai besok mungkin ya Pak ya. Betul, Bu. Nah, mungkin aku akan ngomongnya per series aja. Nah, kalau misalnya Lightening series itu kurang lebih ingredients-nya itu yang fokusnya mencerahkan. Jadi misalnya kalau kojic acid itu adalah main ingredients-nya, tapi sub ingredients-nya misalnya ada niacinamide, ada allantoin yang bisa nge-boosting kojic acid itu berfungsi lebih maksimal mencerahkannya. Ada mushroom extract, sunflower oil, macam-macam. Nah, kalau misalnya untuk Dream White, dia kan core ingredients-nya adalah milk peptide complex, jadi pengganti retinol. Nah, kalau misalnya kita tahu retinol sendiri itu kan nggak semua kulit itu bisa menerima penggunaan retinol. Kadang ada yang bisa ngelupas, ada yang kulitnya merah-merah gitu. Nah, milk peptide complex itu adalah salah satu ingredients anti-aging yang di bawahnya retinol. Jadi dia lebih gentle di muka. Jadi kulit lebih bisa menerima. Nah, si Dream White ini selain milk peptide complex, dia juga ada kolagen, honey extract, dia juga ada lauric seal dan macam-macam yang bisa mensupport si Dream White series ini bekerja lebih sempurna di wajah kita. Nah, kalau main series itu kurang lebih ada kojic acid dan beberapa main ingredients yang bisa mensupport kulit wajah pria-pria supaya dia itu nggak cepet aging. Kadang kan cowok-cowok males skincare-an ya Pak ya, cuci muka aja tuh kayak udah cukup gitu. Padahal sebenarnya itu salah Pak. Salah, ya, Bu. Nah, cowok-cowok itu kudu tetap skincare-an Pak supaya. Kalau saya Bu gimana Bu kulitnya Bu? Bapak kulitnya sebenarnya cukup sempurna, ya kan? Saya sungkan kalau ngomong tentang gitu ya Pak ya. Nah, cukup sempurna, tapi akan lebih baik kalau misalnya disempurnakan oleh Pakai produk Kojisan Pak. Betul Oke. sekali. Tapi gitu. Bu ya. Iya. Ya Bu, kalau melihat bahan bakunya begitu banyak yang alami, apakah ada side effect nggak sih ke kulit? Maksudnya kita kadang-kadang kan mungkin kulitnya kita suka sensitif atau mungkin kulitnya kita gampang jerawat, itu ada side effect-nya nggak Bu buat kulit? Nah, kalau misalnya untuk balik lagi ya Pak, kulit orang itu kan beda-beda tipenya. Misalnya kayak saya itu kulitnya itu berminyak, mungkin kulit Bapak lebih ke normal cenderungnya. Nah, pada saat penggunaan produk Kojisan itu pasti side effect yang muncul itu akan beda-beda. Kalau misalnya saya pertama kali muncul itu justru nggak ada side effect. Mungkin kalau misalnya di kulit orang-orang yang berbeda bisa aja misalnya mungkin beruntusan, tapi nggak lama hilang. Nah, proses side effect itu adalah proses detox Pak. Jadi kadang sebelum penggunaan produk Kojisan mungkin pakai skincare yang lain. Nah, pada saat dia menggunakan produk skincare yang lain, itu kotorannya tuh ketumpuk di bawah lapisan kulit dia. Jadi tuh ditahan supaya nggak naik. Nah, pada saat penggunaan produk Kojisan, nah itu tuh kotoran-kotoran dari lapisan kulit terbawahnya tuh naik kan jadinya jerawat. Tapi lama-lama jadinya hilang. Jadi dibersihkan. Jadi pada saat produk Kojisan pun lepas, itu tuh nggak bakal ketergantungan jatuhnya. Oke. Gitu Pak. Nah, keunggulan lainnya adalah untuk yang Lightening series sendiri dia punya formula baru yaitu Hydro Moist. Nah, kalau misalnya kebanyakan orang itu kan pakainya yang kojic acid kita yang lightening soapnya. Mereka merasa kalau misalnya kulitnya kering pakai produk yang kojic acid itu kulitnya tambah kering. Nah, ini adalah jawaban dari permasalahan kulit mereka yang dulu. Nah, kalau misalnya kalian mau pakai produk kojic acid tapi kulit kalian kering, kalian bisa pakai yang Kojisan Lightening Soap with Hydro Moist. Jadi ini tuh cocok untuk kulit kering dan sensitif, Pak. Gitu. Ya, jadi range-nya tuh macam-macam ya Bu ya, Bener, disesuaikan Pak, dengan bener. kulit kita Betul, juga ya. disesuaikan dengan jenis kulit masing-masing gitu. Ya. Nah Bu, gimana sih di pasar Indonesia yang begitu kompetitif ya Bu ya, dengan ada skincare macam-macam dari impor maupun lokal, bagaimana Kojisan ini tetap bisa eksis, bisa bersaing dengan produk-produk kompetitor yang lain? Nah,
Balik lagi ya Pak, ini kan sebenarnya support dari klien-klien kita juga, salah satu kan SAI Indonesia yang telah membantu Kojisan mendistribusikan di titik-titik area yang ada distribution location-nya dari SAI kan Pak. Sebelumnya kita terima kasih juga karena dibantu Ibu. oleh SAI ya Kita Pak ya. berpartner ya Bu ya, cukup lama ya Bu ya, mungkin lebih dari 5 tahun ya. Iya Pak, benar sekali. Iya, Mungkin iya. sebelum saya lahir di Sebelum lahir Kojisan di ini, Kojisan. SAI sudah duluan lahir nih Nah. mendistribusikan produk Kojisan Iya. gitu Pak. Iya, iya. Ya. Nah, jadi tuh sebenarnya mungkin caranya adalah satu lagi ya, bantuan dari klien dan juga dari tim-tim kita juga pertama, dan tentu saja kita kan tetap harus eksis juga ya Pak. Selain dari distribution, operation, tapi juga dari sisi branding, dari ads, iklan di mana-mana kita juga tetap harus ada. Tapi kita nggak perlu kayak ngebakar duit terus-terusan kan Pak. Yeah. Itu kan harus kayak kita budgetin gitu. Tapi pada saat kita program pun ataupun kita melakukan ads itu kan menyasar gitu Pak. Jadi kan objektif kita dapet dan budget kita juga nggak berlebihan gitu loh. Dan cost ratio-nya juga bisa ditahan tapi target sales juga tercapai gitu kan Pak. Sebenarnya kan tujuannya itu. Gitu ya. Iya. Jadi konsumen mulai mengenal Kojisan ini dari ya tadi ya, dari partnership, Betul. dari distribusi, Betul. dari timnya Ibu, bagaimana mempromosikan produk ini tanpa harus, nah ini yang tanpa harus membakar uang Iya, ya. membakar uang Nah, gitu karena kan ya. belum tentu efektif juga ya Bu Betul, ya. betul Pak. Nah, lalu Bu, menurut Ibu nih, Ya. promosi di Indonesia atau sekarang zaman milenial atau zaman apa ya, generasi Z kali ya Iya, udah ya. sekarang mungkin udah generasi alpha kali Alpha ya Pak ya. ya. Nah biasanya bagaimana sih mereka, kalau Ibu lihat ya perilaku konsumen saat ini, bagaimana mereka tuh merasa efektif nih promo yang Ibu lakukan, mereka tuh biasanya ngapain sih? Ya, mereka senangnya lihat promosi kayak apa sih Bu? Kalau yang aku lihat sih, kalau promosi itu kan pasti reguler harus ada ya Pak, karena tetap harus ngerimain lagi customer, oh Kojisan itu ada, Kojisan ada, selalu harus kita remind. Kenapa? Karena kalau aku lihat generasi sekarang itu kurang loyal, ya kan? Mereka nggak bisa stick sama satu barang. Mereka tuh pengen selalu nyoba apa sih yang baru, apa sih yang baru. Nah, tapi kelebihan dari Kojisan ini balik lagi, ini sih berdasarkan review dari pengguna-pengguna Kojisan ya Pak, produk-produk kita. Nah, mereka mention, aku udah coba produk A, tapi pada saat aku coba, aku nggak dapat hasilnya, aku balik lagi ke Kojisan gitu. Itu sebenarnya yang mungkin harus diyakinkan ke konsumen, USP produknya itu apa sih gitu. Mungkin kalian bisa coba yang lain, tapi kalau misalnya USP produk kita itu menonjol dan memberikan hasil dan benefit untuk customer kita kan pasti akan balik lagi gitu, dan mereka akan stay di produk kita gitu. Oke. Nah, kalau Ibu lihat, apakah media konvensional seperti TV atau mungkin print udah nggak ada kali ya sekarang ya? Agak kurang mungkin. Agak kurang ya. Atau billboard dan mungkin sekarang sosial media, itu lebih efektif mana Bu buat konsumen saat ini? Nah, kalau aku, ini sih berdasarkan perspektif aku ya, jadi mungkin bisa salah juga karena kan pendapat orang beda-beda. Nah, perspektif aku kalau misalnya untuk produk skincare itu mungkin harus lebih ke digital mainnya. Tapi kadang kalau misalnya untuk makanan apa segala macam, mungkin kan ada media yang lebih baik gitu, misalnya untuk radio atau mungkin billboard atau apa. Jadi tergantung produknya lagi sih Pak, balik lagi gitu. Kenapa skincare di digital Bu? Bukannya orang justru mau coba secara apa ya, istilahnya mau tahu produk itu di mukanya gimana, atau mungkin ada apa ya, mungkin kayak tester gitu seperti itu Bu. Nah, kalau menurut aku sih, ini sih berdasarkan pengalaman pribadi juga ya Pak. Kebanyakan pengguna skincare itu mereka pasti pegang handphone, pasti mereka punya social media, pasti at least ada Instagram, TikTok, Twitter atau apa gitu. Nah, kalau kebanyakan yang aku pelajarin juga skincare, mereka kebanyakan mengiklankan produk mereka tuh di sana. Nah, jadi at least orang yang pegang handphone itu mereka notice gitu. Apalagi ditambah kalau misalnya mereka engagement dengan KOL. Pada saat KOL yang mereka follow di social media itu make, pasti kan ada rasa pengen make juga, pengen coba beli gitu. Apa sih rasanya gitu loh. Soalnya KOL yang gue follow make nih gitu. Proses decision makingnya itu bakal lebih kuat pada saat mereka sering melihat iklan-iklan tertentu di dekat mereka gitu. Salah satunya adalah handphone ya. gitu.
Oke. Nah kalau misalnya Koji-san sendiri, apakah memang 100% di digital promosi produknya? Enggak sih Pak, jadi tuh kita digital ada, kita juga offline ada. Nah offline kan salah satunya kita misalnya branding, kita melakukan activity apa gitu yang BTL gitu. Sebenarnya bukan cuma fokus di social media ada, itu nggak boleh hilang. Tapi secara BTL-nya juga kita juga tetap harus ada sih Pak gitu. Karena kan nggak semua orang yang balik lagi megang handphone, tapi mostly pegang gitu. Ya Bu, kalau di tahun 2023 ini apakah ada produk baru yang akan diluncurkan atau mungkin Ibu tetap memperkuat produk-produk yang ada sekarang? Nah, untuk 2023 saudara-saudara ditunggu saja ya, ikuti terus podcastnya SAI dan jangan lupa follow Instagramnya Koji-san dan SAI untuk mengetahui lebih lanjut apakah produk-produk baru yang akan keluar dari Koji-san di tahun 2023 ini saudara-saudara. Ditunggu tanggal mainnya. Ya, ditunggu saja. Coba Bu, itu Instagramnya Koji-san Bu bisa di Nanti tunjuk di ada atas, keluar di sini mungkin ya. Koji-san_IND. Sekali lagi Koji-san_IND. TikToknya Bu, TikToknya. TikToknya ya Koji-san_IND juga. Oke. Di follow ya. Di follow ya, jangan lupa. Habis follow langsung masuk ke keranjang kuning. Kuning dong, TikTok Shop kita juga ada. Ada Ibu yang lengkap Ada ya Bu, dong, ada semua dong, platform ada. Ibu masukkannya. Ada. Ya. Ibu, jadi kita tunggu ya 2023 ya, nanti mungkin ada podcast seri kedua nih dengan Ibu Fani. Ya, Aku jadi menunggu untuk diundang kembali ya Pak ya. Siap, kalau udah ada produk barunya kita undang kembali Bu. Siap. Terakhir nih Bu, Ya. ya bagaimana Ibu nih kan Ibu begitu antusias nih dengan produk yang Ibu pegang nih ya. Ya. Bagaimana Ibu menciptakan jiwa Ibu nih benar-benar antusias, terus Ibu juga inovatif dengan produk-produk barunya. Bagaimana Ibu bisa share nih ke anak-anak muda, ke para marketing yang masih muda-muda ini, bagaimana mereka tetap berinovasi, berinovatif, dan juga harus menjadi energik ya, marketing yang harus berapi-api seperti Ibu. Nah itu gimana Bu tipsnya Bu? Sebenarnya kan sifat orang kan beda-beda ya. Aku nggak bisa memaksa semua orang untuk jadi seperti aku karena kalau bisa semua orang jadi seperti aku, kita semua akan gila gitu ya. Jadi tidak perlu dicontoh seperti aku gitu. Kalau misalnya untuk jadi, menurut aku sih ya balik lagi ke diri sendiri aja. Kelebihan kalian di mana kalian asah, kekurangan kalian di mana kalian perbaikin, karena itu adalah yang diajarkan sama semua atasan aku yang ada di perusahaan aku sekarang Pak gitu. Jadi jangan takut untuk salah, tapi juga jangan takut untuk speak up gitu kalau misalnya kalian punya opinion sendiri gitu. Oke, mantap Bu ya. Mungkin dari mas-masnya ada yang mau ditanyakan mas-masnya nih seputar biasanya produk suka Koji-san mungkin kan. Ada yang pengen nyoba tapi aduh kayaknya gue takut deh kulit gue begini gitu. Atau Mas Bagus mau sini coba ngeliat kulitnya saya kayak apa Bu? Ya mungkin dari deket gitu kan ya. Suruh pakai. Kalau Kak. untuk ngedobrak iklan gini udah megang berapa selebgram nih Bu? Kita sih udah banyak banget KOL dari makro, mikro, nano itu sampai sekarang kita yang always on sih Mas. Jadi emang selalu rutin tiap bulan ada gitu. Tapi kalau kita itu KOL-nya sekarang kita mau selected area. Jadi karena kita udah tahu Jabodetabek itu lumayan gede, kita akan nyasar ke area yang lebih pinggiran gitu. Kalau sekarang ya misalnya kayak daerah Kalimantan itu kita mau jangkau, Sulawesi itu juga kita mulai mau jangkau juga gitu. Karena kebanyakan reseller kita itu di luar pulau. Jadi kalau misalnya ngambil barang di Jakarta kan itu agak jauh. Nah kita mau coba kayak kita ads di sana, mereka jadi reseller, jadi mereka juga bisa berkembang juga gitu. Kalau brand ambassador ini siapa? Saya dong, tentu saja saya. Jarang terlihat di Jangan sedih Mas, video-video saya yang lama ada, cuman di archive aja. Ya, sekarang mukanya kan udah ganti agak lebih muslimah aja. Ada teman kantor saya Mas, ada brand ambassadornya. kalau impact dari menggunakan selebgram itu imbang nggak sih? Yang kita keluarkan. Berasa banget sih Mas, jadi makanya tiap kali kita engage ke agency itu kan kita selalu nanya Enggak usah. Masuk ke sini. Maju aja. Lihat Nah, Mas grogi. Nah, grogi ya. Elah. Mungkin Pak Sam sebenarnya yang grogi gitu. Enggak usah. Di sini aja.
Oke, baiklah. Nah, jadi kalau misalnya KOL sih itu berasa banget impact-nya. Kalau nggak salah pas tahun lalu itu kita cuma main 3 bulan dan itu kita mainnya kecil-kecil aja sih mas, nggak sampai miliaran gitu, enggak gitu. Kita mainnya kecil-kecil kayak dari nano sampai mikro, itu kita main lumayan banyak, kayaknya ada sampai ratusan gitu. Itu impact ke salesnya tuh berasa banget. Karena kenapa? Biasa nano itu mereka punya followers kan dekat sama mereka. Mikro itu juga biasanya tuh deket tuh sama followers mereka. Kalau misalnya makro kita kan berarti kan nyari kan jangkauannya. Makanya kita selalu nyasar itu nano sama mikronya. Nah itu sales kita tuh berasa gede sih, makanya kayak tahun lalu kita sempat kayak jelong-jelong gitu. Itu hasil ads itu mas, beriklan itu. Iya. Besok sebenarnya kan ini dari Filipina. Kenapa nggak ada unsur-unsur Filipina? Aku sih kurang tahu ya, karena kan dari prinsipalnya sih nggak pernah mention soal hal itu ya. Mungkin ada unsur kayak kepercayaan produk. Kadang kan kalau misalnya Jepang kan orang lebih percaya gitu kan, oh ini pasti bagus ya karena ada unsur Jepangnya. Tapi kalau misalnya Filipin belum ada produk Filipin yang kayak on banget kan di Indonesia kan, makanya kayak kepercayaan customer kayak kurang kalau untuk Filipin gitu. Ibu sering ke Filipina? Nggak pernah saya, nggak pernah. Nah ya. Hamil gimana? Aman menggunakan? Aman, tapi selama dia menggunakannya itu jangan di daerah dada. Sama jangan dimakan ya? Iya jangan dong. Mas, skincare mas. Skincare mas. Iya, gitu. Tipsnya iya untuk ibu hamil. Kan siapa tahu tahun depan ada ini Kojisan Food gitu kan. Kayaknya belum ada deh mas, kayaknya belum menjangkau daerah sana. Belum. Ini mungkin yang perlu kita tanya, waktu tahun 2020 kan Kojisan lagi heboh sama si Bear Brand ya. Kenapa sih bisa gitu ya? Oke ya, kita tanyain ya. Jadi tuh kalau nggak salah ada salah satu KOL dia yang mencetuskan gitu loh. Padahal kita nggak engage sama dia. Dia emang punya YouTube channel sendiri dan dia emang suka mix ingredients gitu loh sendiri. Nah tiba-tiba Kojisan nih salah satunya dan si produk tersebut si susu BB itu. Nah abis itu kemudian di mix segala macam, tiba-tiba followersnya rame. Nggak lama tiba-tiba nongol di salah satu home account YouTube-nya tim kantor gitu kan. Ada nih Kojisan di review nih sama si KOL ini gitu. Tiba-tiba nggak lama impact ke sales gitu. Kita nggak expect kan, karena kita nggak siap gitu. Akhirnya sales kita tuh booming banget, di mana-mana toko-toko itu pun habis stoknya, dan stok di kita juga running out juga habis gitu. Kita nggak expect sebesar itu, ternyata impact si KOL ini mengendorse meskipun nggak kerja sama-sama kita ya, produk kita gitu loh. Ternyata lumayan gede juga gitu exposure-nya gitu digital ini gitu. Mantap sekali. Apalagi? Gimana Pak? Mungkin ada yang mau dicoba gitu kan produk-produk aku, ya kan Pak? Yang mainnya nggak ada nih, saya mau ngambil yang mainnya Iya kok nggak Pak, ada nih. kayaknya muka-mukanya cocoknya main facial wash deh Pak. Endorse berarti ya, dikirim ya nanti kayak saya ya. Boleh krem sampel Apa? satu boleh lah Pak. Unboxing ya. Boleh. Nanti jangan Ini- lupa ya tag Kojisan Indonesia ya. Ibu, sekali lagi terima kasih. Ada terima sedikit kasih. kenang-kenangan dari kami. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah menyaksikan podcast SI Indonesia. Semoga bisa memberikan inspirasi dan manfaat bagi calon pemimpin masa depan. Salam calon pemimpin. Jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih. Rame Bu Fani ya. Nanti ada seri kedua kalau gitu sama Bu Fani. Boleh banget Pak. So,